luar biasa dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus mencari Tuhan, mencari firman-Nya agar kita semakin mendapat perkenanan Tuhan. Baik, hari ini saya ingin membaca firman Tuhan dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Injil Matius 6 ayat yang pertama. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara, Yesus memberikan kita peringatan ya, supaya jangan melakukan kewajiban agama itu hanya untuk dilihat orang. Nah, Yesus mengingatkan kepada kita ya, jangan ya kita berlaku seperti itu. Kita melakukan kewajiban-kewajiban agama kita hanya supaya dilihat oleh orang. Misalnya kita mau ke gereja hari Minggu, sengaja kita pamerkan kita mau ke gereja. Ya, karena itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu bukan hanya untuk mendapat penilaian manusia. Kenapa saudara? Kalau kita ini menjadi orang yang mencari penilaian manusia, maka kita salah. Karena penilaian manusia itu belum tentu benar. Kalau kita baik sama orang, ya orang itu baik sama kita, dia muji-muji kita. Karena nanti kalau kita nggak baik sama dia, ya dia akan berbalik menjelekkan kita. Jadi jangan mencari penilaian manusia. Penilaian yang paling murni itu adalah penilaian Tuhan. Karena itu Yesus berkata di sini, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu itu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ya, sesuatu yang kita lakukan bukan berdasarkan untuk mencari perkenanan Tuhan, maka kita tidak mendapat upah apa-apa. Sekali lagi saudara, apapun yang kita lakukan, ya kita mau lakukan tuh untuk Tuhan, bukan karena menerima pujian atau penghargaan dari manusia. Ayat 2 berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, sebaliknya kalau kita juga ingin memberi saudara, jangan kita sudah merancangkan itu supaya menerima pujian ya. Ada orang-orang yang ingin waktu mereka memberi itu dilihat oleh orang. Atau kita melakukan kebaikan apa aja ya, jangan sampai ya kita pamer kepada orang supaya kita mendapatkan pujian. Karena waktu kita mencari pujian manusia, firman Tuhan berkata kita sudah kehilangan upah. Semua yang kita lakukan untuk mencari pujian manusia, kita sudah kehilangan upah. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu itu dengan niat hati untuk memuliakan Tuhan. Makanya ya dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, entah dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kita diajarkan sebagai orang percaya jangan hanya mencari pujian manusia yang sifatnya sementara. Ya, mari kita mencari pujian Tuhan saudara ya. Biar hanya Tuhan saja yang memberikan pujian kepada kita. Karena kalau kita dipuji Tuhan, itu pujian yang benar-benar tulus dan itulah yang luar biasa, kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, kalau kita memberi sedekah, ya jangan dipamerkan. Ya, jangan ditunjukkan kepada orang. Karena waktu kita dapat pujian, wow luar biasa ya dia baik. Wah, saat itu juga upah kita sudah hilang. Ya, mari kita belajar melakukan sesuatu dengan hal yang ya dilandasi oleh karena kita ini ingin mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, Yesus berkata jangan memberi sedekah ya dan engkau sudah mencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Ya, di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya ya mereka dipuji oleh orang ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita melakukan itu hanya untuk mendapat pujian, waktu kita dipuji oleh orang, kita sudah kehilangan upah. Tapi kalau kita melakukannya saudara untuk mendapat pujian dari Tuhan, maka itu adalah hal yang berbeda. Ya, hati-hati, jangan mencari pujian dari manusia.
Banyak orang melakukan segala sesuatu itu hanya untuk mendapat pujian manusia. Ya, firman Tuhan berkata mereka adalah orang-orang munafik. Ya, kita berdoa supaya kita tidak seperti orang munafik yang hanya ingin dipuji oleh manusia, yang hanya ingin dapat pujian manusia, tapi kita mau melakukannya semua untuk Tuhan, saudara ya. Ayat 3 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Yesus malah mengajarkan kepada kita, kalau tangan kanan kita memberi, sebaiknya tangan kiri kita tuh jangan tahu. Waktu kita memberi kepada orang dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Artinya apa? Itu adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan. Ya, hanya Tuhan dan hati kita lah yang tahu. Bahkan tangan kiri pun jangan tahu. Ya, ini memberikan sebuah ilustrasi yang sangat dalam. Artinya apa? Kita melakukan sedekah, melakukan kebaikan itu benar-benar secara rahasia. Dan hanya Tuhan saja yang tahu, supaya kita nggak kehilangan ya berkat, tidak kehilangan upah. Ya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa mengajarkan kepada kita hal-hal yang tersembunyi. Ya, karena kalau kita melakukan hal yang tersembunyi, maka Bapa juga akan membalaskan kepada kita. Bapa yang ada di tempat tersembunyi akan membalaskan semua yang kita lakukan juga di tempat yang tersembunyi, kata firman Tuhan, ya. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan ya dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, ya mari jangan berdasarkan untuk mendapat pujian. Dari manapun ya kita belajar untuk melakukannya dengan hati yang terbuka untuk Tuhan, dan biar hanya Tuhan saja yang menilai. Karena kalau kita melakukan dengan tujuan hati yang murni, maka ketika kita juga mendapat penghinaan atau direndahkan, kita juga menjadi orang-orang yang belajar mengetahui bahwa Tuhan itu mengenal hatiku, bahwa Tuhan itu melihat hatiku. Ya, bahkan sering kali perbuatan baik kita akan disalahgunakan oleh orang atau disalahartikan. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tuh melihat hati kita. Karena itu mari kita belajar untuk melakukan segala hal itu dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang tertuju kepada Yesus. Istri-istri, engkau melayani suami, biarlah itu engkau melakukan seperti untuk Tuhan. Suami juga melayani istri, dan anak-anaknya juga itu seperti dia melakukannya untuk Tuhan. Demikian juga anak-anak kepada orang tua. Bahkan semua hal yang kita lakukan, waktu kita melakukannya dengan sikap hati yang benar hanya untuk mencari pujian dari Tuhan, kita tidak akan kecewa. Ketika orang mungkin ya bersyukur, atau sebaliknya orang mungkin yang sudah kita tolong tapi berbuat yang tidak baik kepada kita, ya kita dapat dengan mudah mengampuni. Kenapa? Karena memang kita tidak mencari pujian dari manusia ataupun dari siapapun. Kita hanya mencari pujian dari Tuhan. Saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang mencari pujian dari Tuhan, karena orang-orang yang mendapatkan pujian dari Tuhan, mereka yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Biar apa yang kita lakukan dengan tujuan yang baik disalahgunakan atau disalahartikan orang, biar Tuhan juga yang menilai. Yang penting sikap hati kita benar. Kita melakukan semuanya itu dengan motivasi untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk mencari pujian yang sia-sia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya ketika kita menjadi orang-orang yang terus mencari perkenanan Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Iya, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan karena kami mencari puji-pujian dari manusia atau karena sesuatu yang lain. Ajar kami belajar tentang kebenaran yang sejati yang dari Tuhan, bahwa kami harus lebih mencari perkenanan Tuhan daripada manusia. Bahwa kami semakin mengenal jalan kebenaran-Mu Bapa, supaya kami tidak mudah kecewa dalam kami melakukan segala sesuatu, tapi kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih buat semua pengajaran Tuhan yang luar biasa. Rinduanku menyenangkan-Mu, Kami mau belajar melakukan segala hal di hidup ini hanya untuk menyenangkan Tuhan saja, supaya kami tidak banyak dikecewakan. Ketika kami melakukan segala sesuatu untuk Tuhan,
maka kami mendapat pujian dari Tuhan dan bukan dari manusia. Ajar kami beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa, kami mau memulai semua aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Menyerahkan semua pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lalui hari ini, baik yang bekerja di kantor, yang di rumah sebagai ibu rumah tangga, yang di mana saja, yang ada di luar juga Tuhan menyertai. Kami percaya perkenanan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang memampukan kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka Bapa yang hari-hari ini Tuhan terus berserah kepada Tuhan, terus mencari Engkau, terus mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan sertai kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga keluarga mereka. Biarlah senantiasa kami menyenangkan hati Tuhan saja. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan setiap kami. Engkau yang membawa kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami dipercaya dengan iman apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa untuk bangsa negara kami, terus Tuhan menyertai Indonesia dalam perkenanan Tuhan. Diberkati bangsa kami dalam keamanan, dalam kesatuan, tidak ada kekacauan. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala niat-niat jahat orang atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau pegang kendali buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang seutuhnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Engkau butuhkan dan bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan selamat beraktivitas.